Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Pagala dengan NIM 20210501020014 dari kelas B Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek analisa dalam pembiayaan. Nah, topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama, persyaratan analisis pembiayaan, 2. Informasi dan data yang diperlukan, 3. Sumber dan cara memperoleh informasi analisa pembiayaan, 4. Feasibility study pembiayaan. Nah, untuk materi yang pertama mengenai analisis pembiayaan. Apa sih analisis pembiayaan itu? Nah, dalam kegiatan ini meliputi aktivitas termaksud dalam pengumpulan informasi dan data yang diperlukan untuk bahan analisis. Kualitas hasil analisis pembiayaan sangat tergantung kepada 3 faktor, yaitu A. Faktor sumber daya manusia. Analisis pembiayaan dilakukan oleh account officer yang harus memiliki keterampilan yang bersifat teknis maupun pengetahuan yang bersifat teoritis. Di samping mempunyai mental yang kuat, oleh karena itu, account officer harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sudah biasa dengan formulir analisis dan cara menganalisis. Yang kedua, mengetahui spreadsheet, program atau analisis pembiayaan. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang pengertian yang tepat mengenai prinsip-prinsip pembiayaan. 4. Mengetahui praktik atau kebiasaan dalam perdagangan atau perusahaan. Yang kelima, mempunyai wawasan luas dalam bidang keuangan atau permodalan, manajemen, akuntansi, dan ekonomi. Dan yang keenam, memiliki mental yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh. Selanjutnya, faktor data analisis. Informasi dan data yang diperlukan harus lengkap, dapat dipercaya, dan akurat. Untuk mendekati hal tersebut dapat ditempuh cara, antara lain yang pertama, melakukan penelitian secara fisik atau on the spot. 2. Untuk laporan keuangan atau neraca dan daftar rugi laba, bisa dengan cara meminta bantuan kantor akuntan. Dan faktor selanjutnya yaitu teknik analisis. Analisis harus dilakukan secara teliti dan mengikuti ketentuan. Secara umum, teknik analisis meliputi 2 macam, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu informasi data. Informasi dan data yang diperlukan ini mencakup semua keterangan dan data yang diperlukan untuk bahan analisis sehubungan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh pemohon. Berikut ini informasi yang harus dipenuhi untuk permohonan pembiayaan. Nah, yang pertama, informasi data umum tentang nasabah. 1. Surat permohonan pembiayaan dari nasabah. 2. Akta pendirian dan perubahan-perubahan serta pengesahan dari instansi yang berwenang, antara lain firma, CV, PT, yayasan, dan koperasi. Dan yang ketiga, izin untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Keempat, surat kewarganegaraan. Kelima, izin usaha dan tanda daftar perusahaan dari Departemen Perdagangan. 6. Izin undang-undang gangguan seusia, ketentuan Pemda setempat. 7. Neraca dan daftar rugi laba 2 tahun terakhir dan neraca tahun yang sedang berjalan. 8. Jika pemohon pembiayaan itu atas nama pribadi, maka yang bersangkutan tidak wajib melampirkan laporan keuangan pada SPT tahunan PPH. Hanya diwajibkan menyampaikan fotokopi SPT tahunan PPH. Yang selanjutnya, realisasi usaha minimal 12 tahun atau minimal 6 bulan terakhir. 10. Rencana penggunaan pembiayaan. 11. Proyeksi LOR minimal selama jangka waktu pembiayaan yang diminta. 12. Cash budget untuk periode selama jangka waktu pembiayaan yang diminta serta rencana penarikan dan pelunasan pembiayaan. 13. CV dari para pengurus meliputi antara lain umur, pendidikan, pengalaman, serta pas foto para pengurus dan komisaris. 14. Rekomendasi atau referensi dari pihak ketiga.
15. Kopi surat tanda pembayaran pajak perseroan tahun terakhir. 16. Surat fisikal PBB dan NPWP yang telah dilegalisasi. 17. Daftar jaminan yang ditunjukkan jenis barang, jumlah atau ukuran, lokasi, nilai tambahan, sumber kepemilikan, dan kopi bukti kepemilikan dan status. 18. Keterangan mengenai hubungan dan jabatan setiap anggota pengurus dan perusahaan lain jika ada. Nah, yang ke-19, keterangan mengenai keadaan perusahaan, apakah pernah pilot, pernah masuk atau masih terdaftar dalam blacklist yang bersangkutan, apakah pernah dihukum penjara. 20. Mutasi rekening minimal 6 bulan. 21. Penjelasan mengenai hubungan permohonan dan lembaga keuangan. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai hubungan permohonan dengan lembaga keuangan yang lain. Nah, selanjutnya informasi dan data khusus untuk pembiayaan modal kerja. Yang pertama, pembiayaan ekspor. Fasilitas pembiayaan modal kerja dalam rangka ekspor adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan kebutuhan modal kerja eksportir. Dalam rangka kegiatan ekspor barang maupun jasa dengan menggunakan prinsip syariah, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan para pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau margin atau bagi hasil. Nah, yang kedua, pembiayaan perdagangan lokal atau dalam negeri. Pembiayaan untuk distribusi pangan, data yang diperlukan adalah yang pertama, surat penunjukan sebagai distributor dan subdistributor oleh supplier pemasok. B. Keterangan mengenai tempat penyimpanan atau gudang. C. Keterangan daerah pemasaran dan penyaluran. D. Jatah penebusan per bulan yang diberikan oleh pemasok berikut bukti-buktinya. E. Daftar langganan. F. Realisasi dan rencana pembelian dan penjualan 12 bulan atau minimal 6 bulan. Dan yang terakhir, daftar dan kapasitas alat angkut yang dimiliki atau disewa. Nah, selanjutnya, perdagangan umum atau toko. Data yang diperlukan itu, yang pertama, realisasi pembelian dan penjualan 12 bulan atau 6 bulan terakhir. Selanjutnya, rencana pembelian dan penjualan 12 bulan atau minimal 6 bulan yang akan datang. Selanjutnya, sales contract atau purchase order. Selanjutnya, keterangan tempat penyimpanan atau gudang atau toko. Selanjutnya, surat izin tempat usaha dari pemerintah setempat. Selanjutnya, daftar langganan, daftar stok terakhir berikut jenis barang, kautum, dan nilai. Selanjutnya, surat izin usaha perdagangan dari kantor perdagangan setempat. Selanjutnya, surat izin usaha dari dinas kesehatan setempat atau khusus untuk perdagangan obat-obatan atau farmasi. Nah, yang ketiga, pembiayaan industri. Pembiayaan industri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, umum. Umum terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, alat-alat produksi yang digunakan jenis mesin dan peralatan, tahun pembuatan, kapasitas produk per jam, status kepemilikan, pengadaan suku cadang, dan pemeliharaan mesin serta fasilitas pemeliharaan. Selanjutnya, realisasi produk dan penjualan 6 bulan terakhir. Selanjutnya, cara dan daerah pemasaran yang dilaksanakan saat ini. Selanjutnya, bahan baku dan pembantu yang digunakan dan diperolehnya. Selanjutnya, stok terakhir atau bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, dan kautum dan nilai. Nah, selanjutnya B, keterangan mengenai proses produksi, yaitu diantaranya lama proses produksi, jalannya proses produksi, rendemen atau jika ada. C. Industri produksi tertentu. Industri makanan dan minuman meliputi surat izin dari Lembaga Higienis Nasional Daerah. Selanjutnya, industri bahan bangunan meliputi surat izin keterangan dari Lembaga Penelitian Bahan Bangunan. Selanjutnya, pabrik es atau minuman meliputi surat keterangan dari Lembaga Penelitian Air Minum.
Selanjutnya, tekstil meliputi surat keterangan dari Departemen Perindustrian. Selanjutnya, obat-obatan atau farmasi meliputi surat izin dari Departemen Kesehatan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Daerah. Selanjutnya, industri pertambangan meliputi surat izin atau kuasa penambangan atau eksploitasi dari Departemen Pertambangan dan Energi. Selanjutnya, penggilingan padi meliputi surat izin usaha dari Dinas Pertanian setempat. Nah, untuk yang keempat, pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha Anda akan terjamin. Yang kelima, hotel, kontrakan, dan sebagainya. Data mengenai keadaan perusahaan atau lokasi hotel berikut: keuntungan lokasinya, tahun pembangunan atau rehabilitasi, modernisasi dan perluasan hotel, jumlah kamar, serta status hotel dan lain-lain. Data mengenai rencana usaha permohonan antara lain realisasi pendapatan dan pengeluaran 12 bulan atau minimal 6 bulan terakhir, cara pemesanan yang direncanakan, akupansi rate yang direncanakan, surat penunjukan kerja, dan lain-lain. Pengalaman perusahaan atau kontraktor dalam penyelesaian proyek daftar pekerjaan atau kegiatan kontraktor yang sedang diselesaikan saat ini, atau izin atau yang direkomendasi, meliputi izin usaha perhotelan dari pemerintah daerah setempat. Nah, yang C yaitu informasi dan data khusus untuk pembiayaan investasi. Yang pertama, pembiayaan investasi sektor industri. Yang kedua, pembiayaan investasi sektor perkebunan perhutanan. Yang ketiga, pembiayaan investasi sektor peternakan. Yang keempat, pembiayaan investasi sektor. Yang kelima, pembiayaan investasi jasa angkutan darat. Yang keenam, pembiayaan investasi jasa angkutan laut, udara, sungai. Yang ketujuh, pembiayaan investasi hotel, apartemen, real estate, dan personal loan. Yang kesembilan, pembiayaan pemilikan rumah atau KPR. Dan yang terakhir, pembiayaan kendaraan bermotor atau KKB. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu sumber dan cara memperoleh informasi. Selanjutnya, A. Sumber informasi. Setelah mengetahui informasi dan data yang diperlukan atas pembiayaan yang diminta oleh calon debitur atau pemohon, maka account officer perlu mengetahui dari mana informasi atau data yang diperlukan tersebut dapat diperoleh. Setelah itu, bagaimana cara untuk memperolehnya? Sebagian besar informasi atau data yang diperlukan bersumber dari nasabah itu sendiri. Selain itu juga dapat diperoleh dari pihak ketiga. Sementara itu, catatan yang dimiliki sendiri yang berhubungan dengan pemohon atau calon debitur dapat pula dipergunakan sebagai informasi. Selanjutnya, B. Cara memperoleh informasi. Dalam memperoleh informasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu interview atau pengisian barang yang disediakan. Berikut penyampaian data yang diperlukan. Yang pertama, interview adalah mengadakan pembicaraan secara langsung dengan calon debitur untuk memperoleh keterangan-keterangan dan mengecek kebenaran data. Yang kedua, memeriksa setempat atau on the spot. Pemeriksaan langsung ke tempat nasabah untuk meneliti secara fisik kebenaran data pemohon pembiayaan atau aktivitas usaha nasabah. Nah, selanjutnya C. Aspek teknis. Aspek teknis ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, lokasi dan layout. Kedua, tenaga kerja atau tenaga ahli atau karyawan. Yang ketiga, pengalaman kerja di bidang usaha yang bersangkutan. Yang keempat, alat-alat produksi. Yang kelima, kapasitas mesin atau produksi. Yang keenam, proses produksi. Dan yang terakhir, maintenance facilities. Nah, untuk materi yang keempat itu feasibility study pembiayaan. Feasibility study adalah hasil studi yang menggambarkan keadaan dan prospek suatu proyek baik dari segi teknis maupun ekonomis. Kegunaan feasibility study sebagai salah satu alat yang dapat membantu bank dalam pelaksanaan
pemberian pembiayaannya, antara lain A. Dapat digunakan untuk bahan pengawasan, mengingat bahwa keperluan feasibility study tidak saja pada saat pengajuan pembiayaan, tetapi juga pada waktu pembiayaan sedang berjalan. B. Dapat memudahkan dan memperlancar proses analisis pembiayaan karena data yang diperlukan bank cukup terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembiayaan yang perlu diperhatikan dalam feasibility study. Keperluan akan feasibility study diatur sebagai berikut. A. Untuk setiap permohonan pembiayaan investasi dalam jumlah tertentu di samping nasabah harus menyampaikan project proposal, juga harus menyampaikan feasibility study yang disusun atau dibuat oleh konsultan. B. Feasibility study tidak saja diminta pada saat pengajuan pembiayaan baru, tetapi juga untuk pembiayaan yang sedang berjalan, sepanjang bank menilai bahwa suatu proyek yang telah mendapat pembiayaan perlu feasibility study. Nah, biaya penyusunan atau pembuatan feasibility study ditunjukkan oleh nasabah. Aspek-aspek yang harus dimuat oleh feasibility study adalah sebagai berikut. A. Aspek yuridis, yakni penelitian ditujukan pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah legalitas usaha seperti status hukum perusahaan, kapasitas yuridis calon debitur, akta pendirian dan perubahan, legalitas usaha atau izin-izin yang berkaitan dengan usaha yang sedang dijalankan. B. Aspek organisasi atau manajemen. Dalam hal ini, penelitian meliputi bagaimana bentuk dan sifat organisasi serta sampai sejauh mana wewenang dan tanggung jawab setiap tingkat atau bagian yang ada dalam struktur organisasi. Selanjutnya, kemampuan, kewibawaan, pengalaman dan pendidikan, serta karakter, yakni sifat pribadi dan kebiasaan pengurus perusahaan. C. Aspek ekonomi makro, yakni keadaan dan prospek ekonomi secara makro yang mempunyai pengaruh besar terhadap kelancaran usaha perusahaan. D. Aspek teknis, yakni pembahasan ditujukan pada masalah-masalah teknis pelaksanaan usaha yang bersangkutan. Oleh karena prinsip dari suatu usaha produksi adalah penyatuan modal, tenaga, dan bahan-bahan ke dalam suatu bentuk produksi, maka hal-hal yang perlu ditelaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi perusahaan, penelitian yang dilakukan terhadap tempat strategis perusahaan, luas area atau barang, modal dan kapasitas, tenaga kerja, serta bahan baku. Selanjutnya, aspek keuangan. Dalam hal ini, penelitian dan penilaian meliputi segi-segi yang menyangkut keadaan keuangan perusahaan sebelum mengajukan pembiayaan serta akibat-akibat yang timbul setelah pembiayaan diberikan, yaitu penilaian kembali mengenai pembiayaan atas komposisi dalam permohonan, kalkulasi harga pokok, perhitungan harga jual yang lama dan yang baru, perkiraan pendapatan, jadwal penarikan dan pelunasan pembiayaan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya F. Aspek pemasaran. Kegiatan pemasaran dari perusahaan khususnya atas produksi yang dihasilkan meliputi 1. Kemanakah hasil produksi yang dipasarkan? 2. Sampai sejauh mana kemampuan bersaing dari produk yang dihasilkan? 3. Siapakah pembeli atau konsumen hasil produksi tersebut? Apakah penjualan dilakukan dengan tunai atau pembiayaan? Ataukah atas dasar kontrak, dan bagaimana dengan jangka waktu penyerahan barang? 4. Bagaimana setelah selera konsumen atas jenis produk tersebut? 5. Fluktuasi harga baik dalam maupun luar negeri. 6. Prospek pemasaran hasil produksi. 7. Stok hasil produksi untuk memenuhi kontinuitas pemasaran. Dan yang terakhir, keadaan pemasaran barang-barang baik lokal maupun ekspor. Nah, G. Aspek sosial. Lingkungan sosial usaha yang bersangkutan meliputi 1. Sampai sejauh mana proyek atau usaha yang dibiayai dapat menampung tenaga kerja. Yang kedua, sampai sejauh mana usaha yang dibiayai dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi setempat, dan sampai sejauh mana dukungan masyarakat terhadap usaha tersebut. Yang ketiga, bagaimana sikap pengusaha terhadap usaha yang telah ada dan terhadap usaha yang baru.
4. AMDAL, dan yang terakhir peran kantor konsultan. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.